orang-orang yang melakukan pungli di rutan KPK yang nilai punglinya lebih dari 6 miliar totalnya ya. Sanksi beratnya apa? Coba bayangkan. Minta maaf. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbincang kembali soal KPK. Beberapa waktu yang lalu kita, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, kita mendengar pemberitaan terkait dengan KPK, Dewan Pengawas KPK yang memberikan sanksi berat katanya kepada orang-orang yang melakukan pungli di rutan KPK yang nilai punglinya lebih dari 6 miliar totalnya ya. Sanksi beratnya apa? Coba bayangkan. Minta maaf. Waduh, dahsyat itu. Berat sekali. Saya juga merasakan itu betapa beratnya sanksi itu. Dan kita bahas kali ini bersama dengan orang yang biasa menyidangkan perkara itu di KPK. Ada Farid Andika. Apa kabar? Siap, Bang. Alhamdulillah, Farid. Bang. Baik, Bang. Dahsyat. Farid beberapa kali menyidangkan perkara di KPK ya. Betul, pelanggaran Bang. disiplin ya. Betul, Bang. Itu sekjen ya. Betul, ketika jadi pengurus wadah pegawai, betul, Bang. Wah, itu dahsyat. Abang Jadi, ketuanya, Bang. Saya ketua sebelumnya, Rit. Menarik sekali nih, Rit. Saya bisa merasakan betapa sanksi itu sangat berat. Minta maaf, Rit. Gimana komentarnya Farid dulu nih? Berat sekali tuh, Rit. Saya bisa membayangkan betapa beratnya sanksi itu. Ini saya ngomong juga berat ya, Bang. Saya mau ngambil dari sudut pandang dari mana dulu yang mungkin lebih luas dulu, Bang ya. Iya. Beberapa hari yang lalu saya mendapat broadcast juga gitu yang itu infonya dari Pak THP atau Pak Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Dewas, Bang ya. Iya. Nah, klarifikasi terkait dengan hukuman berat tersebut, Bang gitu. Yang intinya kurang lebih karena PNS gitu. Lalu hari ini saya baca juga tadi di berita gitu, di salah satu portal berita gitu, itu ternyata WA itu benar gitu, kurang lebih dari Pak THP. Yeah. Karena isinya kurang lebih sama gitu. Jadi kalau saya melihat yang lebih luas dulu, Bang, ini menunjukkan, Bang gitu, bahwa pelemahan KPK itu benar adanya, Bang. Gitu. Dengan menjadikan KPK ASN itu menjadi lemah. Kenapa? Karena pelanggaran etik gitu menurut aturan penjelasan dari Pak THP, Bang ya. Yeah. Ketika ada pelanggaran etik di PNS, yaitu pelanggaran berat hanya minta maaf gitu. Jadi pemecatan itu diserahkan kepada sekjen gitu untuk nanti dilihat pelanggaran disiplinnya, Bang. Iya, iya. Gitu. Jadi Dewas tidak bisa memberikan hukuman lebih gitu selain hanya etik. Iya. Gitu. Jadi degradasi nilai kira-kira gitu, Bang, dibandingkan dulu. Kalau dulu di KPK tidak hanya kalau pelanggaran disiplin jelas lah, Bang. Iya. Etik itu menjadi lebih tinggi kira-kira begitu. Karena sebelum bicara teknis terlalu jauh nih. Iya, Bang. Kalau Pak THP bilang karena PNS maka tidak menjangkau, maka pegawai KPK yang mana yang bukan PNS? Kan gitu. Yang kedua, ketika Dewan Pengawas ini memeriksa terkait dengan pimpinan KPK, alasannya apa lagi dibilang sama dia? Padahal banyak yang nggak terjangkau juga. Lalu Dewan Pengawas kerjanya apa kalau begitu? Jadi saya heran sekali sama Dewan Pengawas ini. Ahli berkelit gitu kan. Jadi bukan ahli mengawasi, harusnya mengawasi yang benar gitu. Terus yang berikutnya begini, Mas Farid. Jadi kalau terkait dengan masalah ini, tentunya kita perlu tahu bahwa kasusnya itu terjadi sekitar, kalau Dewan Pengawas bilang ada yang 2018 sampai sekarang gitu ya. Betul, Bang. Terus paling tidak ditemukannya ini itu kalau nggak salah sudah hampir 2 tahun yang lalu ya. Atau paling enggak 1,5 tahun yang lalu lah. Setahun lewat lah, Bang. Ya, itu kejadiannya seperti itu. Terus saya khawatir ya, kalau nanti kemudian diperiksa lagi katanya, karena Dewan Pengawas sudah memeriksa kan cukup lama nih, setahun lebih, hasilnya zong, hasilnya minta maaf ya gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat pemeriksaan berikutnya, kalau nanti diperiksa lagi setelah lewat 1 tahun, jangan-jangan ada lagi nih dalil bahwa karena perkaranya lewat 1 tahun, untuk pelanggaran sudah daluarsa gitu. Oke, jadi saya khawatir dengan hal yang seperti itu. Nah, tadi ngakal-ngakalin gitu. Ya, Bang. Nah, terkait dengan yang tadi Abang bilang gitu. Sebenarnya gini, Bang, dari 90 yang sudah divonis, Bang ya. Iya.
78 yang divonis. 78 ya. 12 alasan Dewas juga tidak dapat divonis. Karena temposnya waktu pelanggarannya itu terjadi ketika Dewas belum terbentuk kira-kira begitu. Jadi belum ada peraturan Dewas. Justru saya mau bertanya ke Abang nih. Kalau dari sisi hukum gimana sih Bang ketika peraturan itu belum ada gitu di saat pelanggaran Bang ya. Tapi kan sekarang sudah ada nih. Pelanggaran itu ditemukan pada saat Dewas itu sudah ada gitu. Walaupun pelanggaran sebelum Dewas gitu. Itu kira-kira gimana Bang? Ya, kalau pertanyaannya untuk saya berkelit saya mudah. Jadi Dewan Pengawas kalau sudah berkelit-kelit saya juga bisa gitu. Tapi kalau mencari penjelasan atau berpandangan hukum progresif, tentunya enggak ada masalah gitu. Yang disebut sebagai daluarsa itu adalah hukum material. Yang bisa menjadi alasan, contohnya alasan penghukuman kan ada dua tuh. Sisi formil maupun material. Material kan kaitan dengan peraturannya, terkait substansi pasalnya gitu. Kalau saat perbuatan itu pelanggaran tadi atau kesalahan tadi belum ada pasal yang mengatur, itu bisa yang disebut valid, saya setuju. Contohnya begini, seandainya nih ya kan kita menggunakan ilustrasi beginilah. Saya mau menggunakan penjelasan bagaimana ya. Saya menggunakan analogi agak sulit ya, tapi begini kurang lebih. Yang disebut daluarsa tidak bisa terjangkau tadi itu seharusnya terkait dengan hukum materialnya. Contohnya kalau perbuatan tadi tidak diatur pemidanaannya atau pelanggarannya itu penghukumannya, maka belum bisa. Tapi kalau lembaganya boleh, tidak ada masalah. Contohnya begini, saya baru terpikir nih, seandainya dibentuk OJK gitu. Betul. OJK baru dibentuk hari ini contohnya Otoritas Jasa Keuangan yang memeriksa pelanggaran-pelanggaran terkait perbankan. Betul. Terus kemudian dia nggak bekerja. Tanya, kenapa OJK nggak bekerja? Saya masih nunggu setahun lagi karena pelanggaran yang kemarin saya belum boleh gitu. Ini lelucon menurut saya, lelucon. Harusnya yang dilihat adalah hukum materialnya. Kalau OJK diberikan kewenangan mengusut perkara hukum materialnya itu, maka dia bisa. Harusnya begitu. Tapi kalau kemudian dia beralasan bahwa saat itu lembaganya belum ada, menurut saya ya kalau berkelit memang bisa diperdebatkan sih Farid ya. Tapi kalau terkait dengan pemahaman saya hanya terkait dengan hukum material saja. Jadi alasan itu. Justru yang menjadi masalah serius adalah Dewan Pengawas ini itu setahu saya digaji oleh negara ya. Betul Bang. Atau digaji swasta bukan? Enggak Bang, APBN lah Bang. Saya khawatirnya perusahaan bukan ya. Kalau digaji oleh negara harusnya dia berpandangan bahwa mereka ini adalah pegawai negeri begitu. Harusnya ya. Soal memperdebatkan soal definisi nanti repot ya. Tapi pemahamannya mesti semua yang digaji oleh negara haruslah pegawai negeri. Setuju Bang. Gitu. Kalau kita lihat bahwa contohnya ada pasal 108 ayat 3 KUHP. Setiap pegawai negeri yang dalam melakukan tugasnya mengetahui ada dugaan kejahatan wajib melapor. Ketika bicara kewajiban berarti di sana kalau tidak dilaksanakan menjadi salah, gitu kan? Itu kewajiban. Kalau di ayat satunya disebutkan berhak melapor, masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan berhak melapor. Kalau berhak itu opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Walaupun yang didorong adalah mestinya dilakukan, melaporkan kalau ada kejahatan. Tapi ini ketika dia punya kewajiban tidak melaksanakan, itu minimal pelanggaran etik tuh. Minimal pelanggaran etik itu. Ini ada berita terbaru Bang. Beberapa hari yang lalu nih sahabat akrab Abang. Alex Marwata Bang. Alex Marwata. Dia bilang kasusnya ini sudah naik penyidikan Bang. Terkait dengan pungli tadi Bang. Nah, menurut Abang tadi kan Abang bicaranya bahwa tadi tuh harusnya dilaporkan nih oleh Dewas ketika ada apalagi dugaan pidana di sana pungli Bang ya. Lalu dari sisi lain KPK gitu mungkin menafsirkan bahwa ini sudah ditangani oleh KPK. Nah, menurut Abang bagaimana nih Bang terkait dengan tadi kewenangan KPK menangani pungli yang ada di KPK Bang? Begini, KPK juga pernah menangani terkait dengan penyidik KPK yang berbuat korupsi, menerima suap. Paling enggak 2 kali kasusnya. Kasus Robin sama kasus sebelumnya saya lupa namanya. Suparman Bang. Suparman. Betul. 2006 kalau nggak salah. 2006 betul Bang. Dan ditangani oleh KPK dan ada pemberatan hukumannya. Karena memang ada pasalnya untuk pemberatan. Tapi kalau punglinya ini dilakukan oleh pegawai yang levelnya bukan level tinggi dan bukan masuk kualifikasi penyelenggara negara,
bukan masuk kualifikasi sebagai penegak hukum, harusnya KPK nggak berwenang ya. Gitu Bang ya. Harusnya nggak berwenang. Karena kalau bicara bahwa KPK itu semuanya adalah penyelenggara negara atau penegak hukum, karena KPK secara kelembagaan adalah penegak hukum. Bukankah kita ada beberapa kasus dulu yang ditangani oleh penegak hukum lain karena KPK nggak berwenang? Contoh, yang diduga menggelapkan emas barang bukti. Itu ditangani oleh penegak hukum lain, oleh kepolisian. Betul. Ada beberapa lagi yang lain ditangani oleh penegak hukum lain. Tapi harusnya itu menjadi concern ya. Hal-hal yang seperti ini jangan sampai kemudian memaksakan diri yang justru malah nggak fokus penanganannya. Belum lagi bicara terkait dengan masalah dugaan suap. Kalau saya katakannya suap atau pemerasan deh. Pungli kan istilah ya. Nggak ada deliknya. Kalau suap juga nggak ada bunyi suap gitu, tapi menerima hadiah atau janji atau pemerasan, pasalnya soal pemerasan itu tidak pidana korupsi. Tapi memandang persoalan itu bukan hanya terkait dengan menerima uangnya saja atau sesuatu yang bisa dinilai dengan uang, tapi harus dilihat apakah ada menghalang-halangi penyidikannya. Jangan-jangan ada. Caranya apa? Dengan cara mengeluarkan dokumen. Bisa itu. Betul kan? Dulu pernah kejadian di mana orang yang diduga bekerja di KPK dan kemudian foto-foto dokumen dan kemudian mengeluarkan itu dan mendapatkan uang. Betul Bang. Prosesnya menjadi sulit karena dia bukan pegawai ya, dan bukan pegawai negeri, menjadi sulit, kemudian dipecat ya. Tapi untuk kasus yang seperti ini, dugaan adanya pihak lain yang terlibat bisa jadi. Nah, jadi ditangani oleh KPK sendiri dan berlarut-larut, itu pun setelah didesak-desak, setelah dipertanyakan, belum lagi pimpinan KPK yang diduga ada berlaku hal yang sama gitu kan. Itu belum diusut paling nggak sampai sekarang. Saya khawatir penanganannya nggak optimal kalau ditangani KPK sendiri. Nah ini kalau tadi berbicara tadi abang bilang justru ini KPK progresif. Nah gimana Bang? Abang tadi kan bilang progresif tuh. KPK progresif gimana tuh Bang? Karena saya di berita itu dia bilang sudah naik penyidikan. Alex bilang gitu kurang lebih begitu Bang ya. Gini, progresif dan ngawur beda-beda dikit. Saya khawatir kemudian bukan progresif, tapi asal-asalan gitu. Saya khawatirnya. Kenapa? Karena progresif mesti harus melihat sesuatu yang lebih besar ya, atau melihat capaian yang cepat atau yang hebat. Tapi kalau progresif dan itu terjadi setelah sekian lama, jangan-jangan sekedar diselesaikan. Saya khawatirnya begitu. Karena seharusnya kalau ini dipandang sesuatu yang progresif, dilakukannya saat di awal-awal. Saat ditemukan langsung belum ada orang yang berteriak seperti kita-kita ini menyampaikan ke publik bahwa ini harus diusut, ini bukan masalah yang sederhana. Karena kan sempat itu pimpinan KPK ada yang berkata itu bahwa ini pungli, udahlah kita juga KPK juga manusia begitu kan dikatakan. Kalau masalah inisialnya Gufron gitu Bang. Ya, inisialnya Nurul Gufron ya. Jadi ketika bicara seperti itu, apakah kita akan memandang bahwa ini adalah progresif gitu kan? Setelah sekian lama upaya itu mengeliminasi, terus seperti tanda kutip saya khawatirnya seperti menutup-nutupi ya kan? Ini bukan progresif gitu. Ya, kalau asal-asalan justru malah membuat titik lemah gitu. Atau bisa jadi justru malah ada banyak faktor-faktor lain yang bisa untuk memeriksa dengan lebih tuntas, diselesaikan di pokoknya saja, yaitu lebih bahaya lagi. Betul Pak. Jadi saya justru malah melihat harusnya ini ditangani oleh penegak hukum lain. Baik kejaksaan maupun kepolisian dengan harapan bisa diperiksa dengan tuntas. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya menjaga akan tidak sampai terjadi lagi. Betul Bang. Nah kalau Farid terkait dengan putusan yang sekarang ini, kan Dewas sudah memutus nih, suruh minta maaf. Terus inspektorat katanya memeriksa lagi. Apa enggak ini? Redundant? Apa enggak nebis jadinya? Bang. Nah ini aku juga bingung Bang. Kalau dulu di zaman kita dulu Bang ya, itu kan semua diserahkan kepada PI. Ini bertingkat berjenjang gitu Bang ya.
ketika ada pelanggaran berat gitu dan ini layak untuk masuk ke DPP, Dewan Pertimbangan Pegawai, maka diserahkan kepada DPP. Di hasil sidang DPP, pemeriksaan dan sidang di DPP, maka kan diberikan rekomendasi langsung pada pimpinan untuk memutuskan gitu. Jadi tidak ada yang berulang gitu, redundant gitu, tidak ada Bang. Makanya saya bingung juga kalau misalnya nanti kita serahkan kepada Sekjen, nanti akan diperiksa lagi. Dan saya baca juga berita, Sekjen akan menyiapkan tim untuk memeriksa. Wah, saya bilang udah buat tuh berapa lama lagi? Setahun lagi kurang lebih kapan selesai ya Bang? Iya. Kira-kira gitu. Dan masalah yang begini itu tentunya kita mesti ingat dari tujuan hukum ya. Salah satu tujuan hukum itu adanya kepastian, terus adanya adanya keadilan dan kepastian. Jadi perlu proses yang segera. Kalau proses itu tidak dilakukan dengan segera, maka tujuan hukum itu nggak tercapai. Dan kalau itu kemudian dibiarkan seperti sekarang ini berlarut-larut, memberikan penghukuman seperti sekarang, itu saya yakin justru malah membuat KPK menjadi buruk. Saya khawatir Dewas ini memutuskan dengan memberikan sanksi berat dengan cara masing-masing itu disuruh minta maaf. Ini ngolok-ngolok KPK. Masa iya putusan itu tiba-tiba menjelang putusan terpikir, oh iya, udah minta maaf aja, kan nggak mungkin. Pasti proses panjang itu, membuat kajian, membuat telaah, ya kan, dan kemudian sampai pada putusan, betul kan? Betul Bang. Tentunya putusan disuruh minta maaf ini, apabila dipublikasi, orang pasti marah. Kita lihat di perusahaan swasta atau di lembaga negara lainnya atau kementerian lain ataupun Pemda. Kalau ada pungli seperti ini disuruh minta maaf, kira-kira KPK-nya marah nggak? Iya pastilah Bang. Masyarakat juga marah gitu. Ini Dewas mengumumkan hukuman itu. Gitu. Saya khawatir ini bisa jadi disengaja apa nggak disengaja. Ini maksudnya ngolok-ngolok KPK. Dan membuat KPK menjadi jauh tidak dipercaya lagi oleh publik. Orang marah semua. Saya lihat itu komentarnya di online, orang marah semua. Saya kira orang-orang yang ada di Dewan Pengawas ini kan orang yang kenal KPK gitu. Bukan orang yang tidak kenal KPK, bahwa KPK itu menjunjung tinggi integritas, zero tolerance, dan banyak lagi yang lain. Dan mereka bukan nggak tahu gitu. Kalau mereka orang awam mungkin saya masih bisa memaklumi. Nah, gimana Farid? Ini nyambung Bang dengan penjelasan saya di awal tadi Bang, bahwa ketika jadi PNS ini mulai nih Bang gitu, agak kesulitan kan Bang. Nanti kalau saya baca tadi, saya mau coba baca beberapa kali Bang penjelasan dari Pak THP gitu. Ya dia berdalihnya inilah karena PNS sistemnya begini gitu. Jadi etis itu bukan atau tidak dapat dihukum dengan pemberhentian pemecatan Bang. Itu adanya di pelanggaran disiplin, digeser gitu. Nah ini ya tadi itu ngeles bisa juga gitu. Padahal kan gini, yang membuat peraturan Dewas juga kan Dewas sendiri dulu kan Bang gitu. Kenapa nggak dibuat ya Dewas ini kan produk dari undang-undang Bang. Diberikan kewenangan masih kertas kosong. Kenapa sih nggak dibuat yang lebih wah sekalian gitu. Nah, jadi kalau saya melihatnya begitu Bang, itu dari sisi yang lebih luas gitu, bicaranya seperti itu. Dan di level yang lebih kecil skupnya gitu dari pegawai KPK juga ini tentu menjadi apa ya? Bayangkan Bang 90 orang gitu, ini kan bukan berarti mereka tidak saling tahu Bang. Semua saling tahu. Bagaimana ini tidak terungkap gitu loh. Dan tidak ada yang melaporkan di antara mereka dari 90 ini. Dan ini menjadi pas gitu dengan podcast kita beberapa waktu lalu Bang. Di kasus ini Dewas juga berdalih kan Bang, bahwa yang menjadi otaknya itu adalah bukan pegawai KPK katanya. Nah ini kan pegawai dari Kementerian Kumham yang dipekerjakan di KPK. Itu namanya pegawai KPK juga. Ya tapi kan dia pegawai Kumham Bang. Itu namanya dagelan. Nah artinya begitu Bang. Dulu kan saya sempat menyampaikan tuh Bang, bahwa yang diberikan mandat terbesar berdasarkan dulu undang-undang yang lama PP 63 adalah pegawai KPK. Kenapa? Agar pegawai KPK ini memberikan warna terhadap orang yang baru masuk gitu. Entah itu pimpinan atau pegawai lainnya. Dengan berubah sekarang jadi ASN, ya kita lihat ini Bang, terbukti sekarang gitu bahwa yang memberikan warna orang yang baru masuk, orang yang menjadi koordinator, menjadi di rutan ya KPK, justru dia menjadi tadi orang yang menjadi aktor intelektualnya yang tadi bagaimana membagi berapa uang untuk handphone masuk, dia mengatur semuanya gitu. Justru dia memberikan warna dan teman-teman lucunya di KPK tidak melaporkan itu.
gitu Bang. Iya. Ini kan yang ya tadi kita berbicara soal independensi KPK Bang. Kita berbicara begini bukan ingin tadi mengolok-olok KPK tidak, tapi bagaimana mengembalikan KPK kepada marwahnya sebelumnya gitu. Betul. Jadi menunjukkan bahwa perubahan undang-undang KPK ini jelas nyatanya gitu melemahkan pegawai KPK. Tapi sebenarnya Bang, di antara berita yang buruk ternyata ada berita yang baik juga Bang. Oh, gimana tuh? Nah, saya dengar Bang ada 1 atau 2 orang Bang yang masih memiliki kekuatan untuk menolak untuk menerima Bang. Oh iya? Iya Bang. Dari pegawai KPK dari 90 Bang. ada 2 ada 2 Bang. Setidaknya gitu. Ini berapa persen kira-kira? Ya 3% lah. Alhamdulillah. Ya, meskipun sedikit Bang, tapi setidaknya saya cukup bangga Bang. Ya buat saya harus diapresiasi. Bukan KPK-nya tapi personal ini harus diapresiasi gitu. Bagi saya dia berani menolak. Tapi memang disayangkan ketika dia tahu itu dia tidak melaporkan. Tidak melapor. Gitu. Padahal dulu kebiasaan di KPK ya jeruk makan jeruk itu adalah hal yang biasa sekali gitu. Saya melihat di TWK barangkali. Gimana tadi? Ya Bang gitu. Padahal dulu kita biasa kan Bang gitu. Abang saya yakin dilaporkan beberapa kali. Sering saya. Ya saya juga sama gitu. Kita diperiksa rasa-rasanya juga sering. Ya sering Bang. ketemu lagi. Tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Tapi kan kita hadapi dan terbukti gitu. Kita nggak ada kesalahan di sana gitu. Jadi buat saya amat sangat disayangkan kenapa rekan kita yang 2 orang ini tidak ikut melaporkan gitu. Tapi dari sisi integritas saya berharap ini menjadi contoh lah gitu. Ternyata masih ada loh yang kayak begini dan harus kita jaga asa kita Bang agar ya KPK ini bisa kembali lagi lah gitu. Iya. Memang dengan adanya perbuatan sewenang-wenang pimpinan KPK dan oknum-oknum di KPK yang aman maksudnya aman itu tidak tersentuh hukum tidak menjadi bermasalah karena itu membuat pegawai KPK takut. Betul. Saya sering mendengar itu teman-teman takut untuk bersikap benar karena kemudian takut disingkirkan, takut dikerjai, takut dimusuhi. Ya ini menjadi problem memang dan kita membicarakan ini juga untuk memukul orang-orang yang begitu. Betul Bang. Bahwa berbuat jahat, berbuat jelek itu memang memalukan gitu. Dan kita membicarakan itu harapannya biar orang berani membicarakan dan kemudian orang yang bisa berbuat tidak berani lagi untuk berbuat. Iya. Tapi yang menarik begini Farid. Iya Bang. Masalah terkait dengan rutan ini kan bukan hanya terkait dengan suap ataupun pemerasan saja. Tapi ada juga terkait dengan dugaan asusila gitu ya. Saya nggak ngerti apakah sudah dipecat orang itu, tapi sepertinya sudah. Infonya sudah Bang. Sudah dipecat Bang. Tapi apakah kemudian diproses hukum pidana? Nah itu yang saya kan menjadi pertanyaan juga. Nah, hal begini yang harusnya diperhatikan oleh KPK. Karena ketika KPK permisif dengan sifat dengan perbuatan-perbuatan jahat seperti ini, maka sulit sekali kemudian KPK bisa bertindak tegas dan bisa memperbaiki integritasnya untuk ke depan. Dan yang lebih penting lagi, kita harus ingat bahwa keberhasilan proses penindakan KPK itu salah satunya adalah keberhasilan KPK menjaga dan menata rutan KPK. Kita perlu ingat rutan KPK ini kan baru dibuat sekitar tahun 2011. 2011 setelah pindah ke C1 itu Bang ya? Iya, pindah ke C1 dan waktu itu masih cabang. Ya, waktu itu ada penanganan kasus besar lah. Terkait dengan kasus Nazarudin ujung-ujungnya tapi waktu itu di awalnya kan masih belum sampai ke sana. Itu waktu itu orang yang ditahan oleh KPK itu justru bisa ditemui, bisa punya akses, bisa berhubungan dengan pihak lain yang menghalang-halangi proses penyidikan. Dan dengan KPK punya rutan sendiri, rutan KPK menjadi percontohan. Kita zero tolerance, perlakuannya sama, perlakuannya benar ya, maksudnya tidak diperlakukan dengan cara-cara yang salah begitu ya. Itu kemudian mendukung sekali dalam pengungkapan kasus-kasus. Dengan adanya kasus seperti ini, saya khawatir kemudian sudah banyak sekali kasus KPK yang terpengaruh dalam penanganannya gara-gara perilaku-perilaku ini. Ini bukan kasus kecil, ini kasus besar saya kira. Karena kan bisa masukkan handphone Bang, artinya yang ditangkap itu bisa berkomunikasi kan Bang, dengan lawyer untuk menghilangkan alat bukti dan lain-lain. Jangankan handphone, saya khawatir jangan-jangan banyak juga yang izin berobat bertemu dengan pihak di luar ya. Karena modus-modus begitu banyak terjadi. Ataupun minta informasi data penyidikan. Contohnya kan bisa aja kemudian pegawai KPK lainnya masuk ke ruang penyidik
memfoto data dan lain-lain. Dan itu sangat mungkin, betul, Bang. sangat mungkin terjadi. Dan kalau dilihat dari penanganan perkara yang kemarin, saya khawatir sudah banyak yang terdampak nih. Jadi melihat kasus ini, saya sangat prihatin dengan sikap pimpinan KPK yang menyederhanakan persoalan. Betul. Dia bilang ini hanya pungli, seolah-olah ada petugas parkir ya, yang kemudian hanya menarik lebih dari. Betul, Bang. Walaupun itu salah, tapi mungkin dianggapnya sekecil itu. Betul, gitu. Padahal ini impactnya, dampaknya besar sekali. Dan nggak ada perkara korupsi yang dia disepelekan seharusnya. Betul, Bang. Gimana Farid menjelaskan itu? Iya. Kalau saya prinsipnya betul, Bang, gitu. Artinya gini, kita tergelincir itu bukan karena batu yang besar kan, Bang. Kita tergelincir itu dengan batu-batu yang kecil gitu. Dan artinya tadi yang masalah memang tidak terlalu besar gitu. Hanya suap, memang bukan kita ini meras calon tersangka kira-kira gitu yang jumlahnya wah gitu, enggak juga. Tapi tadi, Bang, ketika hal kecil ini dibiarkan, ya lama-lama juga hal yang besar juga akan menjadi hal yang lumrah. Kan sama aja, Bang. Kalau misalnya kita terbiasa makan yang ini, kalau kita makan mie ramen atau ada level-level itu, Bang. Atau yang pedes-pedes itu dulu ada keripik-keripik pedes itu ada levelnya kan, Bang. Ada level 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau kita sudah terbiasa level 3, maka level 3 lama-lama akan menjadi hal yang biasa kan, Bang. Naik level 4 dianggap lumrah ya. Dianggap lumrah, Bang. Ini yang menjadi bahaya kan itu, Bang. Yang tadi Abang maksudkan ke sana. Pada akhirnya itu menjadi pembiasaan dan tadi gitu. Gimana KPK ini bisa tadi dipercaya oleh masyarakat kalau tadi itu kayak begini-gini, hal-hal yang kayak begini saja KPK dianggap tadi ya lamban, dan ya kalau dikatakan tidak mampu gitu ya lamban lah gitu dalam menangani kasus seperti ini. Ini kan PR besar, Bang, gitu buat KPK gitu. Dan bingung juga saya, Bang, gitu. Setelah IPK juga kemarin nggak naik tetap gitu, walaupun saya dapat bocoran sebenarnya turun gitu, cuma karena nilainya koma-koma jadinya dia dinaikkan ke atas gitu. Jadi memang ya perjalanan masih panjang Dan saya begini, saya bersyukur pada saat gugatan uji material di Mahkamah Konstitusi soal undang-undang KPK. Waktu itu saya menjadi saksi. Tentunya di atas sumpah dong. Saya bicara apa adanya dan jujur. Betul, Bang. Hakim konstitusi tanya ke saya, bagaimana pandangan saksi mengenai pentingnya Dewan Pengawas? Saya katakan Dewan Pengawas itu nggak penting. Betul, Bang. Saya nyampaikan itu. Dan keberadaan Dewan Pengawas saya khawatir tidak bisa sebaik dari pengawas internal KPK. Yang apabila ada kaitan dengan kasus yang terkait dengan pimpinan KPK dibentuk Dewan Etik, Bang. Dewan Etik yang melibatkan dari eksternal dan internal KPK. Dan itu biasanya lebih lebih bisa dipercaya. Betul. Komet, Bang. Komite Etik. Komite Etik, betul. Jadi saya menyampaikan itu, dan ternyata apa yang terjadi sekarang mengkonfirmasi apa yang saya katakan waktu itu. Jadi saya sudah merasa menyampaikan apa adanya waktu itu. Iya, betul, Bang. Memang karena saya nggak tahu, Bang, karena profilnya kan memang ada di jaksa, di sana ada hakim ya, mantan hakim kan Bu Albertina Ho juga sebagai hakim. Jadi prosesnya jadi seperti persidangan pada umumnya kira-kira. Padahal ini kan menyidang perkara pidana. Betul, Bang, gitu. Padahal ini kan bisa bisa dipermudah gitu, karena semua kewenangannya kan diatur, dan ini hanya di internal, Bang. Itu semua bisa diatur. Jadi buat saya memang dewas sendiri yang tanda kutip, Bang, ya, buat saya mengkerdilkan diri mereka sendiri gitu. Kenapa nggak ketika dikasih ada undang-undang gitu, ya dibuat aja kewenangannya yang wah sekalian gitu loh. Kan dia punya kewenangan itu, toh juga peraturan yang dibuat juga peraturan dewas kan, Bang, gitu. Kenapa nggak dibuat hukumannya sekalian gitu loh, apalagi yang berat-berat gitu sekalian gitu ya. Entahlah, Bang. Ya, dengan kita bicara begini, semoga di pemilihan berikutnya ini pimpinan KPK dan Dewan Pengawas ada kemauan untuk melakukan perubahan KPK menjadi lebih baik. Begitu juga Dewan Pengawas. Kalau enggak, lebih bagus dibubarkan aja lah. Enggak penting dan buang-buang uang negara. Yang lebih parah lagi, apabila benar ternyata olok-olok ini membuat justru KPK menjadi lebih jelek gara-gara kerjaan Dewan Pengawas yang enggak bisa bekerja dengan profesional. Begitu. Ya, Farid, terima kasih. Semoga diskusi ini bermanfaat ya. Insyaallah, Bang. Dan tentunya kita berharap KPK menjadi lebih baik. Insyaallah, mudah-mudahan, Bang. Ya, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.